Bagaimana, Gora? Aku senang sekali kamu sudah sadar. Kamu baik-baik saja. Dada aku sakit sekali, Rindu. Mana Hang Cinda? Kurang ajar sekali dia. Aku harus membalas dia. Tenang, Gora. Yang terpenting saat ini adalah kondisimu. Hang Cinda itu tidak penting. Kamu merasa sakit ya? Sabar, Gora. Gora, lebih baik kamu tetap di sini. Jangan pergi kemana-mana. Biar ayah saya dan juga Atuk Abu yang merawat kamu di sini. Saya pamit dulu. Gumara. Gumara, kondisi kamu masih sangat lemah. Lebih baik kamu di sini saja dan kamu tidak usah kemana-mana. Tidak bisa. Saya harus pergi untuk mencari Pitaloka. Gumara, untuk berdiri saja kamu tidak mampu. Untuk berjalan kamu tidak mampu. Sudah lebih baik kamu di sini saja. Kamu tidak bisa menyelamatkan Pitaloka. Ayo aku bantu. Askan. Gumara, kamu tidak bisa pergi, Gumara. Kamu di sini saja, kamu tidak bisa pergi. Kondisi tubuh kamu masih lemah. Tidak, Rindu. Saya pasti bisa menyelamatkan Pitaloka. Gumara, aku tidak mau kamu membahayakan nyawa kamu sendiri, Gumara. Coba kamu pikirkan baik-baik. Rindu, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Pitaloka, untuk apa lagi saya hidup? Tidak ada gunanya lagi. Rindu, kamu gak apa-apa? Ayah, tolong jaga Rindu. Keterlaluan, sungguh kau keterlaluan, Gumara. Aku pingsan, dan kau sama sekali tidak memperdulikanku. Kumara, berhenti. Kumara, saya tahu kamu sangat mencintai Pitaloka, tapi kamu harus berpikir logis. Dalam keadaan luka parah seperti ini, kamu akan menghadapi Hang Cinda. Kamu bisa dipastikan kalah. Itu artinya sama saja kamu menyerahkan kelima tulang sengkang kamu yang tersisa. Dan satu hal lagi, bukan cuma kau yang mengkhawatirkan Pitaloka, tapi aku. Aku adalah ayahnya yang membesarkan Pitaloka. Aku lebih mengkhawatirkan Pitaloka daripada kau. Dan aku yang akan mencari Pitaloka, bukan kau. Sekarang kamu duduk. Berbaringlah. Ayo. Sama hantu kau mau menurut, Gumara. Tapi dengan kata-kataku, kau tidak mau mendengarnya sama sekali. Lihat saja nanti. Akan kubikin kau bertukuk lutut padaku, Gumara. Di mana ini? Apa ini Kerinci? Tapi seingatku Kerinci tidak seperti ini. Sebenarnya, tugas yang aku emban sangatlah berat. Tapi, Pitaloka memang gadis yang sangat menyenangkan. Sayangnya, sifatnya masih kekanak-kanakan. Dan juga keras kepala. Sepertinya gadis itu sangat menarik sekali. Aku ingin bertemu dengan gadis calon pemimpin Andalas itu. Satu lagi keistimewaannya, dia memiliki darah Inye dan darah Saga. Dan sebentar lagi, dia juga akan datang. Atau Cahaya? Atau Tunggal? Kenapa bisa kalian berada di sini? Sebenarnya ini tempat apa, tuh? Ya, tempat ini adalah bagian dari Gunung Merbabu. Oh, gadis ini yang bernama Pitaloka. Perkenalkan, nama saya Kanjeng Sobo. Teman lama kedua Atumu ini. Pita, aku sengaja membawa kamu kemari agar kamu bisa belajar dengan Kanjeng Sobo dan Kiai Loreng. Bukan belajar silat, bukan. Tapi belajar tentang filsafat hidup. Kamu paham?
Sebenarnya apa maksud Atu membawa Pita ke sini? Bukankah tadi Pita pergi sendirian dengan menggunakan jurus titian rambut di belah 7? Aduh, kamu benar-benar naif sekali, Pita. Kamu pikir kamu bisa menggunakan jurus itu tanpa Gumara? Kamu pikir bisa? Tapi Atu, Ya, kita akan menunggu kedatangan Kiai Loreng. Nah, kalau kamu mau menanyakan sesuatu pada Kanjeng Sobo, silakan. maaf sebelumnya Kanjeng Sobo. Pita ingin bertanya. Dari sebuah ramalan yang Pita dengar, kelak nanti Pita akan menjadi pemimpin Andalas. Apa maksud dari semua itu? Apakah nanti Pita akan menjadi bupati, gubernur, atau kepala desa? Kau sangat polos sekali, Pitaloka. Bupati, gubernur, itu hanya jabatan saja. Seseorang yang bukan pemimpin pun akan mendapatkan jabatan itu. Pemimpin yang baik sangat sulit kita temukan. Pemimpin yang baik akan menciptakan lebih banyak lagi pemimpin, bukan pengikut. Kau paham itu, Pitaloka? Atu, maaf Atu. Bukannya saya mau melawan perintah dari Atu, tapi saya tidak bisa tinggal diam begitu saja. Sedangkan Pitaloka di luar sana menghadapi bahaya. Kamara tunggu. Kalau Kamara pergi, aku akan ikut pergi. Karina, apa-apaan kau? Luka kau bahkan belum sembuh. Atu, luka Karina ini hanya luka biasa. Jadi Atu tidak perlu khawatir. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan anak-anak kita, Rati? Kenapa mereka sukanya melawan dan menentang perintah orang tua? Gumara, Karina, ibu mohon dengarkan apa kata ayahmu. Maaf, Bu. Untuk kali ini, saya tidak bisa menuruti keinginan Ibu. Aku mohon. Kamu lihat aku. Aku mohon. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kamu harus tetap di sini, Gumara. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan Pitaloka. Kamu harus sadar. Keadaan kamu saat ini sangat lemah, Gumara. Asal kamu tahu. Kamu yang ada mengantar nyawa kamu. Kalau kamu mau menyelamatkan Pitaloka. Aku yakin, Gumara. Pitaloka akan baik-baik saja. Percaya padaku. Rindu, tolong Pitaloka akan baik-baik saja di luar sana. Percaya. Tidak, Rindu. Saya harus menolong Pitaloka sekarang. Tolong lepaskan tangan saya. Tidak. Kalau begitu, saya minta maaf sama Bapak. Mana, Rindu? Kamu tidak apa-apa? Gumara. Bang, lakukan sesuatu, Bang. Bujuk dia atau apa gitu. Gumara. Aku mohon, Gumara. Hentikan. Kamu tidak boleh memaksa diri kamu, Gumara. Gumara, kalau kau mau, masuk dan istirahatlah. Biar aku dan Dato Abu yang mencari Pitaloka. Tidak, Ayah. Saya sendiri yang harus mencari Pitaloka dan menyelamatkan dia. Gumara, kalau kondisimu sudah membaik, kau boleh menyusul. Kau ini seorang guru, Gumara.
Dan kau harus memakai logika kamu. Kalau sekarang kamu memaksa ingin pergi, itu seperti anak kecil yang baru belajar berjalan dipaksa untuk lari. Tidak ada gunanya, Kumara. Dan itu akan menyakiti diri kamu sendiri. Benar, Kumara. Serahkan pada kami. Kami pasti akan bisa membawa pulang Pitaloka dengan selamat. Rati, aku pergi dulu. Iya bang, hati-hati ya. Ya. Atu, Karina ikutnya. Tidak, Karina. Kali ini, Atu butuh bantuan kau. Kau harus jaga Kumara, Rati, dan juga Cempaka di rumah. Iya, Atu. Bagaimanapun caranya, camanapun keadaannya, kita harus mendapatkan kitab ilmu itu, Alam. Rajo, tapi sepertinya mereka tidak ada di sini. Tunggu. Tenang. Biarkan aku menelisiknya. Kosong. Hanya hutan belantara dan isinya. Apa saya bilang? Jejak harimau hitam itu sangat sulit untuk dilacak. Dasar kucing garong. Tunggu. Kalian coba lihat itu. Itu jejaknya harimau hitam, bukan? Arah dari sana. Ayo. Hai, kasir Loen Stick dan anaknya Stick. Syukur sekali saya bisa berjumpa kau di sini. Saya tidak mau terlibat pertengkaran dengan kalian karena saya harus menjadi orang yang sabar. Jadi saya berharap kalian mau mengembalikan apa yang sudah kalian curi dari saya. Camano. Tidak semudah itu, Raja Langit. Apa yang sudah aku rebut sudah menjadi milik harimau hitam. Dan aku tidak akan membiarkan satu orang pun merebutnya kembali. Mengerti? Rajo, jadi kalau kau tidak setuju dengan apa yang dibicarakan oleh putriku, ayo. Berarti kau ingin berhadapan dengan kami. Alang, kalau orang yang sabar itu sekali dua kali, tidak. Kalau tiga kali tidak bisa sabar lagi. Nampaknya kucing garong ini perlu diajari supaya tidak mencuri. Rotan, kau lupa? Kalau sekarang kita ada di wilayah Kerinci, jadi tidak akan mungkin kau bisa mengalahkan saya. Tahu? Sekarang, cepat kau serahkan kitab ilmu itu. Atau akan saya cabik-cabik kau beserta pasukan kau
Dan termasuk anakku yang cantik itu. Kitab itu tidak ada padaku, Rajo. Menutup! Ya. Aku tidak bohong, Rajo. Tapi aku menyimpannya di suatu tempat yang sangat rahasia. Tapi kalau kau membiarkan kami untuk hidup, aku akan berikanmu kitab itu. Saya tidak akan terpengaruh oleh tipu dayaku, Rotan. Maaf, kalau kau tidak mau memberitahu, saya bunuh kau sekarang. Kau salah, Rajo. Kalau kau membunuh aku, maka kau tidak akan mendapatkan kitab itu, Rajo. Rajo, karena kitab itu, aku menyimpannya di salah satu peti emas. Dan kau tidak akan bisa mendeteksi dengan ilmu inyamu. Kalau begitu kau tidak ada gunanya lagi. Cukup, Bro, cukup. Pantas kami tak dapat melacaknya. Dia benar, Rajo. Kalau kau bunuh dia, kita akan kehilangan kitab itu selamanya. Benar, Rajo. Lebih baik kita ikuti saja dulu permainan dia. Kalau kau mengembalikan kitab 5 itu, kami berjanji akan mengampuni kau. Tapi kalau kau berani main-main, taring kami lebih besar daripada taring kalian. Baik. Baiklah. Baik. Aku akan menyerahkan kitab itu. Tetapi nanti kalian akan diantar oleh kedua putri itu ke suatu tempat untuk memberikannya. Kenapa harus mereka? Kenapa enggak kau saja langsung yang mengantarkan kami? Takut kau? Rajo, aku ini tidak bodoh. Aku tahu bahwa kamu itu adalah inye muda yang sangat tinggi emosinya dan tidak bisa mengendalikan emosi kamu. Jadi kalau aku bersama kamu, bisa saja setelah kamu mengambil kitab itu, kamu akan membunuh aku di sana, Rajo. Cukup, Rajo. Yorotan, kami ini bukan pengecut seperti yang kau pikirkan. Kami kesatria. Kata-kata kami selalu bisa dipegang. Kembalikan kitab itu. Dan aku jamin keselamatan kalian. Jangan mengatur kami. Jika kalian menginginkan kitab itu, kalian turuti perintah ayahku, mengerti? Diam! Aku tak bicara sama kau, perempuan. Baik. Baik. Alim, Raju, bagaimana menurut kalian? Baiklah. Tapi kalau kau sampai Baduto, kau dengar? Taring dan cakar kita ini lebih tajam daripada silet, bahkan pisau. Mengerti kau? Ayo, antarkan mereka. Apa-apaan ini, Ayah? Bapak-bapak, alhamdulillah sekarang ini keadaan Kumayan sudah aman. Dan aku juga sudah dapat pekerjaan mengajar di SMA Kayu Lima. Ya, walaupun hanya sebagai guru tambahan. Aman sih aman, Pak Tarik. Tapi saya dengar katanya Pak Gumara sekarang sedang terluka. Ya, begitulah Badrul. Itu sebabnya saya kadang-kadang tidak tega. Para dato itu, para ini itu berjuang untuk melindungi warga. Mereka tidak pernah memikirkan kesehatan mereka. Bahkan mereka pertaruhkan nyawa mereka. Coba kalian lihat itu. Jangan-jangan ada serangan lagi. Hang Cinda atau harimau hitam? Tenang. Kita lapor kepada para datuk. Ayo.
Oh, kalian rupanya. Hah? Kalian tuh bikin kaget saja. Kami pikir kami diserang. Bapak-bapak, ada serangan seperti apa? Bagaimana? Ada serangan bagaimana sih? Ya, kita ini kan pendekar Kumayan. Jadi dijamin. Desa Kumayan ini akan aman dan tentram. Jangan sombong kau, Sya. Dengar Syah, jangan sombong. Diam komedi. Sudah. Tak usah kalian bertengkar. Yang penting sekarang situasi Kumayan sudah aman dan kita semua bisa melakukan kegiatan kita tanpa harus was-was. Jadi kita semua sudah tenang. Ada Bangkong. Ada hantu. Jadi hantu. Mana hantunya mana? Hantu. Datang, tunggu. Sun matahari cium. Tong cing cing tong cing tong cing tong cing. Ayo menari, ayo. Woi, Puyang! Tangkap Puyang, kejar terus, tangkap! Terus jadiin suami! Itu bos lo, bos gua kios! Cium, sun matahari cium. Ayo Ros, tolong Pak! Pak Jayadi, tenang Pak Jayadi. Itu olahraga. Nanti pulang-pulang badannya jadi kurus. Ayo Ros, aku takut Pak, tolong Pak! Tadi sangka, Puyang Maut itu dulunya siluman yang sangat menakutkan. Tapi sekarang, coba lihat. Puyang Maut jadi penghibur warga macam itu. Itu pelajaran buat kita semua. Bahwa ke depan nasib seseorang itu tidak ada yang tahu. Makanya kita semua tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, dan tidak boleh jahat. Apalagi arogan. Sebab kalau kebablasan nasibnya bisa seperti Puyang Maut itu. Gila. Ampun, aduh ya ampun. Matahari cium. Ampun, Medi, ayo kita pulang. Ya sudah, silakan kalian pergi. Aku masih akan tetap di sini berjaga-jaga bersama bapak-bapak. Oke. Bapak, kami semua pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangcing. Ampun. Sun matahari. Tunggu Tocai. Awas aja kalian. Kalau sampai kalian menunjukkan arah yang salah, saya cabik-cabik kalian semua. Tadi bukan lembah harimau. Kenapa? Kenapa kau, Alim? Nampaknya kau gelisah sekali. Saya rasa ini adalah jebakan Kirotan. Kau tahu, Datuk Lembah adalah salah satu pembunuh ayah saya. Kalau saya di padepokan ini, saya sangat tidak bisa mengontrol emosi saya. Saya selalu saja terbayang masa lalu keluarga saya. Alah ya sudahlah, Lim. Nggak perlu kau tahan-tahan emosi kau tuh. Kalau sampai orang itu bermacam-macam sama kita bantai sekalian, Alim. Udah, Biar
Biar kami dan Humbalang, biar saya nih berdua. Enggak. Kata Datuk Tunggal, kita tidak boleh menebar dendam. Iya. Datuk Lembah, keluar kau. Kami datang untuk menemuimu. Datuk Lembah. Ada apa ini? Datuk Limbubu, apa yang kau lakukan di sini? Kami datang ke sini ingin menemuimu. Apakah ada satu orang harimau hitam yang datang ke sini, memberikan kotak kepadamu? Ya, ada. Tolong bawa ke sini. Cepat kau ambil dan berikan kepada kami. Ini maksudnya. Berikan kepadanya. Kitab 5. Alhamdulillah. Kitab 5. Maaf Datuk. Saya tidak tahu kalau dalam kotak itu ada kitab 5-nya. Mohon dimengerti. Saya tidak terlibat dalam masalah ini. Tenang, Datuk Lembah. Kami mengerti. Ini semua adalah jebakan Kirotan. Alang, Rajo, urusan kita di sini sudah selesai. Lebih baik sekarang kita pergi. Ayo. Terima kasih. Aku pikir Datuk Lembah akan mengajar mereka habis-habisan. Ternyata dia dengan bodohnya malah menyerahkan kitab-kitab itu kepada para inye. Sudah aku bilang kan, jangan titip ke dia. Sekarang lihat sendiri akibatnya. Sial! Baru baca beberapa bab dari kitab itu saja. Ilmuku sekarang sudah hilang. Bagaimana ini, Ayah? Sudah. Dewi, yang penting kita semuanya selamat. Urusan kitab nanti akan kita pikirkan bagaimana caranya untuk kita merebut kembali. Tentu saja kita harus merebut kitab-kitab itu lagi secara cepat, Ayah. Kita tidak bisa seperti ini terus. Ini semua idemu, Ayah. Ini semua salahmu. Sekarang, tempat tinggal dan kejayaan harimau hitam semuanya sudah musnah karenamu, Ayah. Kalian jangan malah bertengkar. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang lebih baik kita pikirkan jalan keluarnya. Surya, itu sudah aku pikirkan dari tadi. Lebih baik sekarang kamu diam saja. Lalu apa jalan keluarnya? Begini, lebih baik sekarang kita semuanya harus pergi ke Gunung Kelinci. Karena di Gunung Patah ini sudah tidak nyaman lagi untuk kita. Ya, akhirnya itu ide yang sangat bagus, Ayah. Untung saja mereka sudah bergabung kepada Cindaku. Sekarang, wilayah Kerinci sudah menjadi tempat tinggal kami. Dan di wilayah itu pula, kaum ini tidak berguna lagi ilmu-ilmunya. Itu adalah tempat kita. Tempat teraman kita. Tapi bagaimana dengan nasib Putri Kuning dan Putri Biru? Kita akan susul mereka ke Kerinci. Mereka pasti masih ada di sana. Baru habis itu kita ke lembah, Papa. Baik, kalau gitu Dewi, siapkan prajurit kita yang masih setia kepada kita. Dan kita semuanya pergi ke Kerinci sekarang juga. Baik, Ayah. Ayo. Kamu ingat baik-baik Pitaloka. Seorang ibu rumah tangga juga termasuk seorang pemimpin besar. Seorang istri adalah seorang pemimpin bagi anak-anaknya. Karakter anak-anak dibentuk dari pendidikan yang diberikan oleh seorang istri apabila suaminya sedang bekerja. Dan seorang pemimpin bukan hanya memegang tahta atau pucuk pimpinan. Apakah kamu mengerti, Pitaloka? Jadi,
seorang ibu itu harus bersikap seperti pemimpin. Dan sebagai pelindung anak-anakmu kelak dan keluargamu kelak. Dan juga salah satu kewajiban ibu, mempunyai pikiran pintar, cerdas dan sabar. Kelak, kalau kau mempunyai anak nanti, anakmu akan menanyakan 1001 pertanyaan tentang alam semesta ini. Kau harus bisa menjawabnya, Pitaloka. Baik, Pita akan mengingatnya terus dan akan menerapkannya di dalam kehidupan Pita. Kau sungguh sangat beruntung, Pita. Banyak sesepuh yang mengajarkan kau tentang kehidupan. Setelah kau pulang nanti, pahamilah semuanya. Jadilah seorang perempuan yang dewasa. Tidak cengeng lagi, mandiri, dan tangguh. Ya, sangat benar. Jangan sedikit-sedikit kamu selalu bertanya pada Gumara. Kamu seharusnya belajar bagaimana menelah hidup dan menyikapi keadaan. Kamu harus melakukan itu. Baik, Atur. Kita akan belajar menjadi lebih dewasa. Datuk Lebay, di manakah Pitaloka? Sampai sejauh ini, saya tidak mencium keberadaan Pitaloka, Datuk. Biar aku menelisiknya lagi, Datuk. Kicahya. Kicahya. Satu hal yang kebetulan sekali kita bisa bertemu. Ada keperluan apa? Aku tahu. Kalian sibuk mencari Pitaloka. Kalau begitu kau tahu, di mana keberadaan Pitaloka? Aku sengaja datang kemari ingin memberikan kabar. Tapi kalian jangan khawatir. Pitaloka dalam keadaan aman lahir batin. Pitaloka sedang digembleng agar lebih dewasa dan tidak cengeng. Ada baiknya kalian kembali saja. Dan kalian harus yakin, dan aku jamin secepatnya Pitaloka akan pulang ke Kumayan. Ayo. Datuk, kemana Kicahya? Padahal dia belum memberitahu di mana Pitaloka berada, Datuk. Tenanglah, Datuk Abu. Kicahya adalah orang yang sangat baik dan sangat kuat. Ucapannya sangat bisa dipercaya. Sebaiknya kita turuti ucapannya. Kita kembali ke Kumayan. Iya, Datuk. Setidaknya sekarang saya sudah tenang. Kalau Pitaloka dalam keadaan baik-baik saja. Harimau! Ibu kenapa belum tidur? Sudah hampir pagi, nanti ibu sakit terlalu sering kena angin malam. Iya, Nina. Ibu belum bisa tidur karena Pitaloka dan Bang Abu belum pulang juga sampai jam segini. Ibu khawatir dengan keberadaan mereka, Nina. Mungkin Pita masih di rumah Tulu Baikarat. Jadi ibu tenang saja ya. Iya, Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, Puspa, aku minta maaf. Aku tidak memberi kabar sama kamu. Aku langsung mencari Pitaloka. lalu sekarang Pitaloka di mana, Bang? Pitaloka aman bersama Kicahya. Pitaloka sedang dilatih mentalnya oleh Kicahya. Sebentar lagi dia akan kembali. Syukurlah. Datuk, kalau begitu aku permisi pulang. Sebentar, Datuk. Kita tunggu kabar dari Pembalang, Raju, dan Alim. Karena sampai sekarang mereka belum tiba di sini, Datuk. Benar juga, Datuk. Biar aku yang menghubunginya.
Halo, di mana kau? Udah mati lah, no. Ya, Datuk Panglima. Ada apa lagi? Kami sedang menuju pulang ke Kumayan. Kami berada di utara Gunung Patah, di Padepokan Lebah Harimau. Ya, ya. Alhamdulillah kitab 5 sudah kami temukan. Kami dalam keadaan baik-baik saja. Baik, Datuk Panglima. Baik. Syukurlah kalau Gumara dan Karina baik-baik saja. Aduh, pulang. Dimarahi kita ya? Apa kita akan dihukum diikat di pohon tuh langsung dicambuk-cambuk itu? Aku tak bilang kalau kau memaksa kami untuk pergi ke Gunung Patah. Itu iya. Kalian tuh memang sana-sana saya yang paling bisa diandalkan. Lang, apa benar? Kalau Karina sudah baikan? Sudah. Dia tidak apa-apa. Lukanya tidak separah Gumara. Syukurlah. Syukurlah kalau Karina sudah baikan. Tapi saya ini punya firasat. Kalau yang melakukan semua ini itu bukan Hang Cinda. Sudahlah. Tidak perlu kau berasumsi. Nanti saja berasumsinya. Kini kita harus capek-capek balik ke Kumayan. Calilah. Hari sudah mau pagi mah. Beko nanti saya telat mengantarkan Ratna ke sekolah. Bisa tidak jadi calon suami yang ideal saya. Tapi tunggu duluan. Hei! Kalian dengarkanlah saya dulu! Kalau kalian minta didengarkan, saya tak mau dengarkan. Sudah. Saya akan sembuh, tapi dengan cara saya sendiri. Pitaloka pergi. Dan kemana saya harus mencari dia? Pak, Yunus. langsung berangkat sekolah kan, Pak? Iya, Pak, tapi sebelumnya saya harus mencari Pitaloka terlebih dahulu. Saya pamit dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak Mara. Pita. Bagaimana, Pak Mara? Apakah keadaan Pak Mara sudah lebih baik? Tangan Pak Mara bagaimana? Alhamdulillah sudah mendingan kok. Tapi memang belum sembuh 100%. Syukur kalau begitu. Tapi semalam tuh saya mengantarkan kamu. Dari mana saja kamu? Kenapa Pak Mara? Pak Mara meragukan Pita. Pak Mara tidak yakin dengan kemampuan Pita. Enggak, Pita. Bukan itu maksudnya. Semalam Pita bertemu dengan Atur Cahya di puncak Merbabu. Merbabu? Jawa Tengah? Ya, betul sekali. Ya sudah, kalau begitu Pita harus berangkat ke sekolah sekarang. Tunggu. Tapi kok kamu tumben semangat sekali untuk berangkat ke sekolah hari ini? Harus dong Pak Mara. Pendidikan yang baik akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Iya, saya setuju dengan kamu, Pita. Tapi untuk sementara kita ke sekolahnya jalan kaki ya. Karena tangan saya sendiri masih belum cukup kuat untuk mengendarai motor. Tapi kamu tetap ngading-ngading saya kan meskipun kita jalan kaki ke sekolah. Kita tidak mau.
karena Pita mau menjemput Karina dulu. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang Pitaloka jauh lebih dewasa. Cara berpikirnya dan juga cara bertindaknya. Iya Pak, menurut saya juga seperti itu. Tidak seperti Karina harus dipaksa-paksa dan dibujuk-bujuk lebih dahulu. Ya, karena saya mengkhawatirkan anak murid saya, Pitaloka, di sekolah. Oh, iya Pak, saya paham itu. Memang dia murid Bapak yang terbaik. Mari Pak. Ya. Aduh, mana sih Kamara lama sekali tidak datang-datang. Loh, Karina, kamu belum berangkat sekolah juga? Belum, Bu. Ini Karina lagi nunggu Kamara jemput. Jangan manja. Kau kan bisa jalan sendiri. Jangan selalu tergantung sama orang lain. Atu, Kamara itu kan bukan orang lain buat Karina. Jadi ya tidak apa-apa kalau Karina itu bergantung sama Kamara. Alah, Nak, kamu itu cuma alasan saja. Bilang saja kalau kamu malas. Sudah, sekarang kamu berangkat sekolah. Tuh, banyak teman-teman kamu yang sekolah dengan berjalan kaki tanpa jemputan. Udah, Bu, nunggu Kamara aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Pita. Pitaloka, tumben kamu datang pagi-pagi ke sini. Pasti kamu mau kasih kabar ya? Kalau hari ini itu sekolah libur, iya kan? Iya, benar sekali Karina. Sekolahnya libur. Beneran? Iya, tapi nanti kalau hari libur atau tanggal merah. Ya sudahlah Karina, jangan ambil hati, aku hanya bercanda. Takut kesiangan, kita berangkat sekarang yuk. Kamu duluan aja, Pita. Aku mau nunggu Kamara aja. Karina, tadi sebelum aku kesini aku bertemu dengan Pamara. Dan aku bilang aku mau jemput kamu, jadi dia berangkat sendirian. Begitu? Pantas saja dari tadi aku tunggu, tapi Kamara itu tidak muncul-muncul juga. Sudah, sana Karina berangkat bareng Pita. Iya Bu, Karina berangkat sekarang. Ya sudah, Atu, Ibu, Karina berangkat ya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo Pita. Hati-hati Karina, Pita. Ya Bu. Semoga saja setelah Karina lulus dari sekolah, dia mau melanjutkan kuliah ya, Ratih. Iya Bang, Ratih juga berharap begitu. Kita kuliahkan saja Karina di Jakarta, di kampus bekas Gumara dulu. Dekat kok dari rumah ibu. Ibu, kau yakin ibu mau menerima Karina? Setahu aku, ibu sangat tidak suka dengan aku. Tenang saja Bang. Ratih yakin ibu pasti bisa menerimanya. Ratih jamin. Oh ya Bang, kalau nanti Kumayan sudah aman, boleh ya Ratih izin ke Jakarta sebentar? Ratih mau bicara dengan ibu. Abang jangan khawatir. Ratih pulang ke Jakarta bukan untuk memaksa ibu untuk menerima Karina. Ratih hanya ingin bicara dan Ratih hanya ingin meminta maaf. Mudah-mudahan dengan Ratih pulang ke sana dan meminta maaf, hati ibu menjadi lunak terhadap abang dan terhadap hubungan kita. Ya sudah. Rindu, apa yang kamu pikirkan? Aku sedang tidak memikirkan apa-apa, Gora. Rindu, bukannya kita sudah berkomitmen bahwa kamu akan melupakan lelaki itu dan menjadikannya musuh abadimu. Rindu, aku juga punya hati. Bisa merasakan sakit hati dan juga cemburu. Gora, aku tidak memikirkan dia sama sekali tidak. Kamu percaya padaku? Kena kau cicit bandel. Lepaskan aku! Rindu! Mau apa kau, Cinta? Aku mau kau menyerahkan tulang sengkang curian itu padaku. Apa? Sudah, Rindu, kau jangan lupa. Aku tahu semuanya.
Aku bocorkan semuanya pada Gumara, bagaimana? Ratu Hancinda, aku hanya memiliki 2 tulang sengkang. 1 untukku dan 1 sudah kuberikan pada Gora. Rindu. Gora, bagus kau ada di sini. Ayo lekas, serahkan tulang sengkang itu pada aku. Jangan harap kau bisa mendapatkannya, nenek tua. Oh, kurang ajar kali kau. Rasakan ini. Ya.